Selamat datang kembali. Elephant Gambit dimulai dengan gerakan pembuka yang paling populer. Pion 24, E5, kuda 2 F3 ya. Sekarang yang mengejutkan, langkah terbaik untuk peluang hitam menuju kemenangan tinggi ini bukan knight C6 biasa. Ini adalah permainan balasan yang agresif dengan D5. Umumnya, lawan bakal menangkap pion pada D5. Kadang-kadang, mereka pada mungkin sih mencoba tanggapan yang berbeda. Kami bakal membahas kedua opsi tersebut nih. Jika kemudian mereka pada mengambil pion di D5, lu jangan deh langsung merebutnya kembali. Sebaliknya, lu melanjutkan serangan lu dengan E4 terus menekan. Pada tahap ini, kuda lawan berada di persimpangan jalan, dan gak satu pun dari pilihannya yang terlihat menarik. Kuda gak dapat berpindah ke kotak tertentu soalnya ratumu yang mengontrolnya. Jika kuda berkelana ke tengah papan di D4, lu dapat menangkap pion di D5 dan mengusir kuda tersebut, menjaga inisiatif tetap menguntungkanmu. Cepat atau lambat, beberapa lawan lu bakal mencoba menteri ke E2, bertujuan untuk menjepit pion lu dan menyerangnya, berharap dapat mengatasi tekanan dengan cara itu. Pada titik ini, lu memiliki beberapa opsi, tetapi yang paling agresif adalah bishop ke E7 di mana lu mengorbankan pion, membiarkan mereka pada menangkapnya, membuat jebakan cerdas, mendorong mereka pada ke dalam kesalahan pembukaan klasik. Mainkan knight F6, mereka pada menggerakkan ratunya dengan sembarangan, memberi lu tempo yang berharga untuk pengembangan. Setelah raja lu terkendali, lu cukup memblokirnya. Setelah pertukaran yang tak terhindarkan, lu memainkan bidak lain dengan tempo yang semakin memperkuat posisi lu. Pada titik ini, lawan lu mungkin sih menyadari bahwa mereka pada perlu mengembangkan bidaknya juga. Respon yang umum adalah bishop terhadap B5, mencoba memberikan tekanan sepanjang diagonal. Namun, lu tetap gak terpengaruh, berkomitmen penuh pada strategi langkah lu bisa mengizinkan mereka pada menangkap pion lainnya soalnya lu memainkan langkah gajah, mereka pada mungkin sih menjadi serakah dan terus mengambil bidak lu satu per satu. Misalnya, mereka pada mungkin sih mengincar benteng lu berikutnya, tetapi yang gak mereka pada sadari adalah bahwa posisinya udah runtuh bagi mereka pada. Hampir mustahil untuk bertahan pada tahap ini nih. Langkah lu selanjutnya, benteng ke B8 meningkatkan tekanan, menempatkan lu pada posisi memerintah. Sekarang mari kita jelajahi beberapa variasi menarik sih. Misalnya, pertimbangkan knight ke C3, sebuah gerakan yang muncul di bukaan yang tak terhitung jumlahnya dan biasanya merupakan pilihan yang solid. Namun, dalam posisi ini adalah kesalahan besar. Sulit dipercaya, tapi benar. Setelah knight taos A3, lu merespons dengan gerakan mengejutkan, benteng ke B4. Pada pandangan pertama, tampaknya gak biasa, namun tujuannya bakal segera menjadi jelas. Gak peduli gerakan apa yang dimainkan putih selanjutnya, lu menindaklanjuti dengan gajah ke B7 dan tiba-tiba, menteri putih terjebak tanpa kotak aman untuk mundur. Kehebatan menjaga benteng lu di B4 adalah ia memblokir beberapa rute pelarian menteri. Gajah lu sekarang mengontrol kotak kunci tambahan, sementara kuda lu dan gajah lainnya membatasi pergerakan lebih lanjut. Menambah kesengsaraan knight mereka pada sendiri di C3 menghilangkan kotak pelarian penting bagi menteri, membuat knight ke C3 menjadi kesalahan besar. Jika putih memainkan gerakan yang lebih akurat kayak rokade, lu masih memiliki ide menyerang yang kuat. Misalnya, lu dapat langsung memainkan bishop hingga B7, menargetkan menteri dan kuda. Alternatifnya, benteng ke B6 adalah pilihan yang lebih kuat, dan putih bakal kesulitan menemukan tempat yang aman untuk menteri mereka pada. Katakanlah putih menarik menteri ke tempat yang lebih aman, mengambil keuntungan dari fakta bahwa kuda gak lagi menghalanginya. Sebagai tanggapan, lu dapat membawa kuda lu untuk menyerang, menargetkan menteri banget lagi. Tergantung di mana menteri bergerak selanjutnya, lu dapat menindaklanjuti dengan gerakan kayak bishop ke E6, menyerang diagonal panjang, atau bishop ke F6, mengendalikan diagonal kritis lainnya. Benteng lu membatasi pergerakan menteri di sepanjang file B, dan kuda lu mencakup beberapa kotak kunci, jadi banget sulit bagi putih untuk menemukan tempat aman bagi ratunya. Jika putih mencoba sesuatu kayak WN ke-5, lu bisa langsung mengarahkan seranganmu ke sisi raja dengan knight ke F4. Perhatikan gimana ksatriamu di F4 menciptakan ancaman, sementara gajah, benteng, dan bidak lainnya siap bergabung dalam serangan. Tekanan berkembang dengan cepat menjadi serangan yang menghancurkan. Sekarang mari kita pertimbangkan kesalahan umum yang dilakukan putih kayak knight hingga C3, sebuah gerakan yang banget lagi membuat permainan langsung kalah. Di mari lu dapat mengorbankan ksatriamu untuk membuka posisi raja, dan kemudian mengayunkan bentengmu ke sisi raja dengan sebuah cek. Setelah raja bergerak, lu dapat menangkap menteri putih dan mengamankan kemenangan dengan mudah. Jika lu ingin benar-benar mempermalukan lawan lu, alih-alih menangkap menteri, lu dapat memainkan bishop ke B7, mengancam pasangan yang gak dapat dihentikan di sepanjang diagonal. Misalnya, jika putih menangkap menteri lu mengirimkan bishop mengambil skakmat F3 yang menunjukkan dominasi posisi lu. Jika lu lebih memilih pendekatan yang lebih aman, ada jebakan cerdas lain yang bisa lu pasang. Ketika lawan lu memainkan menteri ke E2, menyamatkan pion lu ke raja lu dan menyerangnya, lu cukup bertahan dengan mengembangkan kuda lu, sebuah gerakan yang lebih standar. Jika mereka pada mencoba mengeksploitasi pin tersebut, kemungkinan besar mereka pada bakal memainkan pion ke D3, menyerang pion lu yang dipasangi pin banget lagi soalnya lu gak dapat menggerakkan pion E4,
Lu merespons dengan menangkap pion mereka pada di D5 yang sekaligus melindungi pion Lu di E4. Pada titik ini, mereka pada mungkin sih masih merasa percaya diri dan memainkan knight ke C3, menargetkan pion dan menteri E4 Lu dengan serangan ganda. Namun, Lu membalas dengan gajah ke B4, menyematkan kuda mereka pada ke raja. Kini posisinya menjadi pertarungan pin dan counter pin yang menarik. Jika mereka pada mencoba melepaskan diri dengan bishop ke D2, berniat melepas pin knight mereka pada, Lu dapat dengan tenang menangkap knight di C3. Setelah diperdagangkan, posisinya masih janggal soalnya bidaknya masih tertancap. Lu kemudian dapat melakukan kastil, menyelesaikan pengembangan Lu dan mengkonsolidasikan keunggulan Lu. Pada titik ini, lawan Lu mungkin sih mulai menghitung potensi respons, namun keseimbangan posisi udah banget menguntungkan Lu. Inilah yang mungkin sih dipikirkan lawan Lu, gue bakal menangkap pion tersebut, dan setelah Lu menangkapnya kembali, gue bakal mengambil pion tersebut di E4, berakhir dengan pion di depan, sekaligus mengganggu struktur pion King C. Lu mereka pada merasa percaya diri, tetapi Lu membalikan keadaan dengan respons yang cerdas. Daripada merebut kembali gajah, Lu mengambil kuda terlebih dahulu. Ini adalah serangan balik yang menentukan soalnya menyerang menteri dan gajah mereka pada secara bersamaan. Mereka pada sekarang terpaksa kehilangan sebagian pada langkah selanjutnya. Misalnya, setelah perdagangan dan pengambilan pion, Lu muncul dengan kuda tambahan di akhir permainan. Jika mereka pada memeriksa raja Lu cukup menghindari ancaman tersebut. Tanpa tersisa serangan nyata bagi mereka pada, kuda ekstra Lu memastikan posisi menang. Alternatifnya, mari kita jelajahi pendekatan yang lebih rumit. Setelah D5, ketika mereka pada menangkap pion Lu memiliki dua pilihan. Jika Lu ingin tetap agresif, Lu dapat segera mendorong pion Lu ke depan untuk menantang kuda mereka pada yang merupakan kelanjutan yang solid untuk hitam. Tetapi jika Lu ingin memasang jebakan, Lu memainkan bishop ke D6, memposisikan bishop Lu untuk penyergapan. Putih bakal sering mengembangkan kuda mereka pada ke C3, menjaga pion pusat mereka pada oleh kuda F6 mereka pada kemudian bakal mengikuti bishop ke C4, mengembangkan bishop mereka pada sambil memberikan perlindungan tambahan pada pion D5. Pada titik ini, Lu menyerang dengan pion ke E4, memaksa kuda mereka pada untuk bergerak. Putih biasanya gak ingin mundur dari ksatrianya atau menghalangi perkembangan mereka pada sendiri, jadi mereka pada mungkin sih terus melakukan rokade, gak menyadari bahwa mereka pada lagi masuk ke dalam perangkap Lu. Jika mereka pada memilih antara knight ke D4 atau gerakan lain, mereka pada bakal kesulitan dalam kedua kasus tersebut. Katakanlah mereka pada membawa kuda mereka pada ke tengah, Lu cukup melakukan kastil, dan di sebagian besar permainan, lawan Lu bakal mengikuti dan lakukan kastil juga. Rasanya kayak gerakan alami. Namun Elephant Gambit penuh dengan kejutan, di mana gerakan standar seringkali berubah menjadi blunder yang merugikan. Di mari, Lu dapat memainkan bishop mengambil H2 yang dikenal sebagai pengorbanan hadiah Yunani yang memancing raja keluar. Lu menindaklanjuti dengan knight ke G4, memulai serangan hadiah Yunani klasik yang menghasilkan kemenangan yang menentukan. Jika raja mundur, Lu memainkan menteri ke H4, mengancam skakmat. Pada titik ini, satu-satunya cara bagi lawan untuk menghindari kekalahan langsung adalah dengan menyediakan kotak pelarian bagi rajanya dengan menggerakkan bentang. Daripada langsung mengantarkan skakmat, tangkap dulu pion F2 yang kini gak dijaga. Setelah Queen mengambil F2, Lu melakukan beberapa pemeriksaan yang tepat, yang mengarah ke skakmat yang dipaksakan. Beberapa lawan mungkin sih mengambil pendekatan agresif, maju untuk menyerang balik pion Lu. Namun, Lu cukup melakukan kastil dan mengabaikan ancaman tersebut. Kuda ini gak bisa diam dalam waktu lama nih. Jika mereka pada melanjutkan, mereka pada mengekspos diri mereka pada di sepanjang E-file, memungkinkan Lu memainkan rook ke E8, menyerang dan menyematkan knight ke king, mengarah ke posisi menang. Jika mereka pada mencoba bertahan, Lu dapat menyerang lagi dan menangkapnya pada langkah berikutnya. Jika lawan memilih untuk melakukan kastil, alih-alih mencegah serangan, mereka pada malah jatuh ke dalam pengorbanan hadiah Yunani yang menghancurkan. Lu masih dapat memainkan bishop mengambil H2, diikuti oleh knight ke G4 head, memaksa raja untuk bergerak sementara menteri Lu menyelinap untuk menyerang. Dengan kuda mengendalikan kotak kunci, menteri Lu menemukan sudut yang tepat untuk menyerang yang pada akhirnya memenangkan kuda. Dalam kebanyakan kasus, lawan Lu bakal menangkap pion E4, percaya bahwa itu adalah gerakan kuat yang juga menekan menteri Lu. Namun ini hanya membantu Lu mengubah posisinya. Sekarang, Lu memainkan Queen ke H4 lalu mengatur Queen ke H2 yang mengarah ke serangan yang menghancurkan. Jika menurut Lu video ini bermanfaat, silakan sukai dan berlangganan. Terima kasih udah menonton.